Halo Sobat Ikan, ketemu lagi di Bodyfish Channel. Thank you udah ngeklik video ini, dan di video kali ini Bodyfish ingin ngajak jalan-jalan kalian ke Museum Air Tawar Indonesia. Dimana lagi kalau bukan di Taman Mini. Sekalian kita isi ikan apa yang kira-kira bisa kita isi di Taman Mini. Nah, jadi Taman Mini ini lagi bikin, lagi rekonsep lah. Intinya dia lagi bikin konsep baru untuk kalian mungkin gak bosan dan ganti suasana. Karena dari sejak gua kecil pun gua mainnya ke Taman Mini. Sampai sekarang gua ngonten juga ke Taman Mini lagi. Jadi kan nggak mungkin konsepnya itu aja. Jadi mereka lagi upgrade, lagi sedikit renovasi untuk escaping aquascape-nya atau mengganti konsep dan penghuni-penghuni tank-tank mereka yang bagus banget di sini. Cuman belum 100% dibuka untuk umum, dan oleh sebab itu salah satunya Bodyfish bantu untuk ngelengkapin. Ikan apa aja? Ayo kita lihat jalan-jalan kita hari ini. Nah, karena sebenarnya gue juga masih bingung di sini itu mana aja yang udah boleh dikontenin dan mana yang belum dirilis ke publik. Oleh sebab itu gue mau minta tolong sama tour guide-nya lah, ya kan. Nah, di sini ada dua kakak-kakak cantik nih di sini. Halo. Halo, Mas. Halo, Ricci. Tari. Okay. Halo. Nah, jadi di sini udah Mas, Kak Tari dan Kak Sekar. Nah, mereka ini yang sekarang mulai ngelola, apa kita bilang ini Kak sekarang? Jadi saat ini Jagat Satwa Nusantara sudah bekerja sama dengan Taman Mini sebagai pengelola untuk Museum Komodo, Taman Burung, sama Dunia Air Tawar gitu. Oke, jadi sekarang Dunia Air Tawar yang dari kecil kita tahu ini sekarang dikelola sama Jagat Satwa Nusantara. Jagat Satwa untuk Nusantara. Nama company-nya adalah PT Diandra Mitra Indah. Oke, jadi sehingga melahirkan konsep baru dan manajemen baru. Betul. Yang akan mengimprovisasi Dunia Air Tawar Indonesia Betul, ini gitu. betul. Tapi ini sekarang masih tahap katanya ya? Masih tahap revitalisasi. Jadi untuk Jagat Satwa Nusantara sendiri yang sudah selesai tahap revitalisasinya adalah Museum Komodo sama Taman Burung. Oke. Untuk Dunia Air Tawarnya kita bertahap revitalisasinya, sehingga ada bagian-bagian yang aku belum mau launching ke publik karena belum selesai revitalisasi. Nah, di situ kita masuk bantuin launching, sekalian isi ikan buat Jagat Satwa. Kita bilangnya apa nanti? Museum Air Tawar kah atau? Masih Dunia Air Tawar. Tetap Dunia Air Tawar ya. Dunia Air Kita Tawar. buat isi-isi di sini. Boleh kita lihat dulu nggak yang mana Boleh. yang udah sebagian yang udah ready-nya aja? Boleh, Biar silahkan. penonton pada dapat gambaran sekarang ganti konsepnya jadi kayak gimana sih? Oke. Ya, baik, untuk kalau di sini kita sebutnya area taman dalam air gitu. Oke. Jadi untuk taman dalam air sendiri ini kita lebih ke berfokus ke aquascape-nya ya, Mas ya. Iya, Gitu, jadi sahabat ikan nih pasti udah pada tahu mereka nih emang penggila scaper kayak begini nih. Ada yang mereka pelihara ikan kecil-kecil, makanya kita bilang aquascape, atau kita bikin ke konsep yang ikannya lebih besar-besar, larinya ke hardscape dan lain-lain. Oke. Nah, untuk di sebelah kiri kanan kita ada bioma. Jadi bioma ini lebih ke ekosistem tumbuhan yang hidup di air tawar, sekitar air tawar biasanya gitu. Jadi ini apa, kalau kita taunya ini kayak vertical garden. Iya, kita sebutnya ini bioma. Oke, karena bioma itu adalah ekosistemnya atau apanya ya? Ya, jadi ekosistem semuanya ya. Ekosistem air tawar Ekosistem yang biasanya air di situ tawar. ada tanaman, ada satwanya gitu. Oke, nanti satwanya akan ada di kolam ini. Betul, ada di Jadi kolam guys, ini. dulu ini kolam ini ada isinya paimagigas gede-gede. Kalau nggak salah ada apa? Walago catfish. Iya, ada. Walago ya gede ya Ada gitu. juga, iya. Memori masa kecil, guys. Oke. Ada ikan apa Kak? Ikan ya gua. Ada ikan. Aku mau lihat ikan. Ada nggak? Ikannya sih sebenarnya mungkin yang kecil-kecil di sini ya, Mas Boleh. ya. Oh iya, ini ikan-ikan aquascape ya, kayak Iya, kayak ikan-ikan aquascape kayak masih aja. ada molinya. Betul. Terus ada puffer kecilnya juga, guys. Puffer kan ini? Iya, mini puffer. Iya, ini mini puffer, guys. Ada mini puffer, lucu juga ya. Ada mini puffer, ada molly, ada beberapa jenis tetra ya. Yes. Jadi kalau dari yang sudah revitalisasi ini sama, mungkin kita lanjut ke Boleh, lantai ayo. 2 ya. Kita ngikut sama Kak Tari. Oh, gila, sahabat ikan. Bener-bener tulang dirapihin satu persatu terus di display. Kak, ini ikan apa? Ini untuk Arapaima gigas. Arapaima Tulang ikan gigas. Arapaima gigas. Tapi Arapaima gigas segini kan masih kecil hitungannya kan? Kecil, iya. Karena biasanya dia bisa lebih besar dan lebih panjang. Iya. Dik taringnya dik. Oh, ternyata dia juga punya taring tapi gigi. Rahangnya tuh nggak satu, guys. Bukan atas bawah, tapi kayak kiri kanannya tuh kayak ada semi rahangnya gitu juga loh. Gokil. Ada lagi nggak yang kayak gini? Arapaima gigas doang? Arapaima gigas aja kita punya. Kalau di Dunia Air Tawar. Oh gitu. Ini diawetin apa sih? Resin atau apa? Resin.
Oh. Karena dia kan agak mengkilap gitu ya. Iya, oh gitu. Yaudah, yuk kita cek ikan-ikannya yang lagi. Lanjut. Keren loh. Ayo guys, kita lanjut masuk ke gua zaman purba. Asik. Nah, ini nih biasanya kalau, nah ini kayak Kang Irfan nih, dia bikinnya tuh, lihat ada air terjun, nanti bikin kayak taman gitu. Di belakang-belakang rumah sultan yang kayak begini-begini banyak nih. Terus dibikin sungai-sungai kayak begini. Tapi belum kelihatan sih ada ikan apa. Ayo kita turun. Ini yang buka tempat archer fish bukan? Bukan ya? Bukan. Oh, bukan. Yang tempat archer fish diganti juga? Yang archer fish kayaknya yang touch pond itu ya? Iya. Touch pond masih di tengah tapi kita masih proses revitalisasi. Oh, tapi masih mau dipertahanin? Enggak. Enggak. Kita ganti jadi megatank. Jadi megatank? Iya. Oh iya, kemarin isinya patin gede-gede kalau nggak salah ya. Oke, ini ada kafiat-kafiatnya, ya penghuni-penghuni sungainya. Penghuni sungai, iya. Gitu. Jadi sahabat ikan, karena masih proses revitalisasi dan belum bisa kita ekspos untuk umum dan untuk publik, kita juga nggak bisa meliput sebagai media ke sini. Tapi gue bisa meliput kerjaan apa yang gue lakukan di sini, ya kan? Apalagi sih kalau tukang ikan ini beraksi selain bawa ikan ke tempat kayak begini. Ikan apa? Let's go. Sahabat ikan, jadi gue lagi jalan ke arah tempat karantina, tempat dimana tadi gue udah mengaklimasi ikan yang gue bawa. Gue cuma mau ngejelasin gimana cara aklimasi, kasih makan dan ngerawatnya supaya pada hidup dan awet. Kurang lebihnya kayak gitu sahabat ikan. Ya kan? Karantina Mini Racer kerjasama dengan, aduh udah mulai kena sensor ya, begitulah. Kan gue udah bilang tadi, taman mini ini dari gue kecil, dari gue pengen suka ikan sampai gue terlalu cinta sama ikan, sekarang sampai bangkotan dan ngonten masih ada. Ya wajar lah kalau bangunannya bentuk kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan isinya. Dan ternyata mereka masih mau merevitalisasi untuk ngejar market-market umuran kalian, ya kan? Kalian harus datang ke sini. Wah, adik, selain petugas dilarang masuk, dik. Nah, sahabat ikan, ini dia ikan yang gue bawa. Lihat, Chinese paddlefish atau Poliodon spatula kalau kalian lebih tahunya. Nah, ini udah ukuran 14 cm dan ready di Bodyfish. Kalau kalian sempat kepoin media sosial lainnya Bodyfish, itu pernah gue posting di size 7 cm dan sekarang udah 2 kali lipat dari detik terakhir gue posting. Dan sekarang waktunya gue mempersembahkan ini ke masyarakat YouTube gue. Tuh, ikannya aktif-aktif berenang. Dia kenapa menunjukkan paddle-nya ke atas? Nah, itu dia nunjukin gaya berenang stres. Kenapa? Tadi gue bawanya di box. Begitu gue buka box, terang kan, kaget. Kurang lebihnya kayak gitu. Makanya tadi sebelumnya tadi gue aklimasi, gue matiin lampu ruangan. Tapi karena ini untuk keperluan syuting, gue nyalain dulu. Tips and triknya gimana Bang Ricci? Nah, ini gue pelihara di suhu 27-28 derajat Celcius dengan kadar oksigen tinggi. Artinya jangan padat-padat ya guys. Dan kasih ruangan besar. Supaya pedalnya itu, atau moncongnya itu, karena dia kan penuh sensor nih pedalnya. Kalau ini sering kejeduk, dia akan men-trigger stres ke otak si ikan tersebut. Sehingga dia mulai nggak mau makan dan berenangnya mulai nggak stabil, sehingga bermunculan lah banyak penyakit seperti white spot, jamuran, luka dan lain-lain. Itulah yang menyebabkan ikannya ringkih atau gampang mati. Tapi kalau kalian memproperkan atau menyiapkan akuariumnya itu sesuai dengan apa yang gue jelasin di video ini, harusnya ikan ini awet. Karena gue sendiri udah handling dari 7 ke 14 cm itu cepet banget, itu sekitar 2 mingguan. Karena grow rate ikan ini memang sangat bagus dan maksimumnya itu setahu gue bisa sampai 1,5 meter. Dan Kang Irfan sendiri pernah punya yang 1 meteran di megatank yang dahulu kala, dan itu dia bener-bener banggain banget. Cuman untuk sekarang yang dapat adaptasi suhu di suhu Indonesia ya kayak 27-28 itu sangat-sangat susah. Karena gue udah 1 tahun berjuang masukin ikan ini, nyampe sini mati semua doang. Karena sejatinya emang ini ikan air dingin. Cuman tadi lagi gue bilang, gue impor ikan ini dari ukuran 2 strip 3 cm. Sekarang udah 14 cm. Berarti dia sudah besar di suhu tropis. Ini kesempatan kalian sahabat ikan, bahkan Taman Mini pun sudah mempercayakan ke gue untuk ngirim ikan ini ke sini, ya kan? Kalian bisa langsung cek nomor WhatsApp gue di pojok kanan bawah untuk belajar tentang ikan ini, dan mumpung stoknya masih ada. Tahun depan masih ada nggak? Gue belum tahu. Stok gue sekarang tinggal berapa? Tinggal sedikit. Kenapa? Karena dari 7 ke 14 ini ternyata size-nya udah gede loh. Udah hampir setengah jengkal lah. Jengkal gue tuh 22-23 cm ya kan. Mereka ini udah hampir setengah. Tips yang kedua, aklimasinya sahabat ikan. Harus 1 jam ya kan. Harus 1 jam dan dalam kondisi gelap. Supaya apa? Dia nggak kaget suhu lagi. Di tank gue sama di tank kalian. Walaupun tipis mungkin kebutuhan suhunya, tapi kan tetap ada perubahan indikator air. Oleh sebab itu, saran dari gua adalah aklimasinya tolong 1 jam dan dalam kondisi gelap. Kalau nggak, ntar dia makin parah, dia kayak gini ya, susah diadaptasi di tank baru. Poin pertama, jangan kesempitan. Poin kedua, aerasi tinggi. Poin ketiga, aklimasi. Dan poin keempat adalah pakan. Pakan yang gue gunain adalah cacing
sutra atau cacing beku. Boleh juga ikan cere alus karena size-nya sekarang udah 14 cm. Mungkin ketika video ini tayang mungkin yang paling gedenya udah dapat di 17-18 cm, dan itu adalah hak kalian yang order duluan dapat size yang paling gede ya. Dan ternyata sahabat ikan, gue salah aklimasi tank. Udah ada tank lebih gede ternyata yang disiapin di balai karantina Taman Mini ini. Oke, kita pindahin ke sana dan kita aklimasi suhunya. Usahain di 28 aja, jangan miss-miss, dan kalian bisa lihat sendiri cara gue aklimasi. Oke, let's go. Oke sahabat ikan, jadi itu aja kunjungan kita kali ini ke Taman Mini, ke dunia air tawar. Kita tambah koleksinya buat di sini. Tadi udah kita rilis dan udah mulai pada stabil. Nah, kalau yang kalian lihat kayak gini nih, nah ini jangan panik nih, ini jangan panik, tenang aja. Itu adalah proses adaptasi dia. Yang seperti tadi gue bilang adalah cahaya gitu. Jadi kita bantu gelapin dulu aja ruangannya, atau bahkan lampu akuariumnya tolong dimatiin dulu. Biarin dia berenang dan mensuplai oksigen. Di sini gue bantu pakai oksigen murni nih, kalau kalian lihat. Pokoknya mana nih, mana selangnya. Gue bantu pakai oksigen murni. Ini tabungnya. Udah ngebantu itu aja karena di sini kebetulan ada fasilitasnya, jadi kita gunain. Tapi kalau nggak ada, cukup kalian gedein aeratornya aja, itu juga udah lebih dari cukup. Ingat, aklimasinya jangan buru-buru. Pakai 1 jam 15 menit itu nggak ada masalah. Dan dalam kondisi gelap baru ikannya dirilis, pelan-pelan ikannya nanti bakal keluar sendiri. 5 ekor Taman Mini Indonesia Indah, semoga bisa jadi besar dan monster, supaya kalian nanti bisa lihat sendiri hasil ikan di Bodyfish bisa jadi gede sampai segede apa. Oke, Richie Bodyfish pamit and see you on my next video. Bye bye.